Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, selamat datang di ORI episode terakhir gitu ya. Ternyata sudah 20 episode. Padahal waktu merancang ini tuh rasanya bisa nggak ya sampai 20 episode. Masya Allah. Tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa diizinkan oleh Allah. Pada episode ini kita masih melanjutkan di tema yang terakhir mengenai bagaimana mengelola hati, mengelola emosi, pada beberapa hal yang mungkin pernah menjadi luka atau stresor dalam kehidupan kita. Pada episode ini kita akan mengangkat tema tentang Ramadan hampir usai, saatnya bangun ketangguhan hati. Nah, teman-teman sekalian, ada satu kata kunci saja sebenarnya di materi ini. Kaitannya dengan Ramadan. Ramadan ini adalah madrasah bagi jiwa kita untuk bisa melihat Allah lebih dekat dari apapun. Kalau Ramadan tidak membuat kita bisa melihat dalam tanda kutip gitu ya, Allah dengan segala kemahabaikannya, maka kita perlu momentum seperti apa begitu ya untuk kemudian bisa melihat baiknya Allah. Karena pada Ramadan seperti ini gitu ya, melalui banyak hadis, banyak ayat, banyak kajian, para ustadz membeberkan banyak sekali tentang kebaikannya Allah. Dan kebaikan itu adalah salah satu value yang sangat sensitif pada jiwa seseorang. Orang yang tersakiti ketika diberi kebaikan, hangat hatinya. Orang yang merasa sepi ketika dipeluk dengan kebaikan, hangat hatinya. Orang yang sedang marah ketika diberi kebaikan, reda emosinya. Orang yang sedang berjuang ketika diberi kebaikan, semakin berlipat semangatnya. Terus begitu. Maka Ramadan ini adalah bulan di mana kebaikan Allah itu berlipat-lipat. Maka menjadi hal yang bisa kita renungkan lebih mendalam, teman-teman sekalian. Ya, di Ramadan yang tinggal 10 hari ini, sudahkah hati kita mampu merasakan baiknya Allah pada setiap hari-hari kita di Ramadan maupun di balik keutamaan Ramadan ada kebaikan Allah yang sangat luar biasa. Nah, kenapa poin ini menjadi penting, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah? Episode ini hanya akan mengangkat satu kata kunci tentang apa itu menggeser point of view. Kalaulah selama ini jiwa kita ini tangguhnya didasarkan pada orang, karena orang baik sama kita, karena orang peduli sama kita, karena orang melakukan ya hal-hal yang menolong kita, kemudian kita merasa tangguh, itu sah. Tapi kadangkala orang juga, walaupun beda gitu ya, beda orangnya, tapi orang juga yang kemudian wujudnya masih sama-sama manusia, kadangkala membuat kita sedih, kadangkala membuat kita kecewa, kadangkala membuat kita sakit hati. Maka bertemu dengan orang, orang itu bukan center dari ketangguhan jiwa, tapi orang itu bagian dari test the water, menguji apakah jiwa kita adalah jiwa yang tangguh, tapi bukan sandaran utama. Agar apa? Ketika kita bertemu dengan orang yang berbuat baik dengan kita tidak menjadi dependen dengan orang tersebut. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita tidak menjadi orang yang kemudian terlalu larut ya atau meratapi luka dari orang tersebut. Lalu di manakah kunci ketangguhan hati? Di saat Ramadan masih ada dalam waktu-waktu yang Allah berikan saat ini, apalagi nanti pasca Ramadan gitu ya. Bagaimana kita masih tetap bisa merasakan indahnya Ramadan, salah satu cara terbaiknya adalah mari kita lalui Ramadan yang tinggal 10 hari ini dan kemudian kita jadikan energi Ramadan 30 hari atau 10 hari terakhir nanti sebagai energi ketangguhan jiwa. Wujudnya apa? Mari merasakan kebaikannya Allah. Karena ketangguhan hati, sandaran utamanya bukan pada baiknya manusia atau jahatnya manusia. Mereka datang hanya untuk menguji ketangguhannya. Tapi sandaran ketangguhan hati adalah bagaimana seseorang mengenali Allah dengan baik, bagaimana seseorang mengenali kebaikannya Allah dengan baik, yang kemudian dari sana dia akan punya tempat bersandar yang tidak akan pernah runtuh oleh badai, ya tidak akan pernah roboh oleh gempa, tidak akan pernah ambyar oleh puting beliung atau apapun itu. Sebab ketika Allah menciptakan kita untuk pertama kalinya, teman-teman, sejak awal Allah sudah mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan yang diliputi kasih sayang. Dan apapun yang Allah putuskan, ada kasih sayang di dalamnya. Kadangkala kitanya yang tidak merasa kalau kita ini adalah makhluk yang disayang oleh Allah. That's the problem. Itulah masalahnya. Ketangguhan jiwa tidak pernah terletak kepada entitas lain,
melainkan ketika kita memproses diri kita untuk kembali kepada yang paling hebat, yang paling sempurna, yang paling tangguh. Bahkan di ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Zat yang bahkan tidak pernah disentuh oleh ngantuk, apalagi tidur. Ya. Dan kemudian di ujung ayat kursi, wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah bahkan tidak pernah merasa berat untuk mengurusi terus-menerus kehidupan manusia di bumi maupun makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Bukankah itu sosok yang sangat hebat sekali? Maka kalau kita merasa hidup ini terasa begitu hampa gitu ya, maka kita perlu ngecek kembali, sudahkah kita menjadi manusia-manusia yang mengenal siapa Allah, memahami kebaikannya Allah, dan merasa disapa oleh kebaikan Allah setiap saat. Kita bisa bernafas, bisa melihat, itu kalau bukan karena kebaikan Allah, itu tidak mungkin. Teman-teman bisa mendengarkan YouTube ini, itu kalau bukan kebaikan Allah, itu juga tidak mungkin. Karena pada hakikatnya tidak mungkin terjadi sesuatu, bahkan sesederhana kita mengedipkan mata, melainkan Allah mengizinkannya. Oleh karena itu, kebaikan Allah tidak bisa dipahami hanya karena kita merasa belum mendapatkan hal-hal besar dalam hidup. Justru dari sana kita akan mengalami kebuntuan dalam memahami siapa Allah. Justru memahami Allah itu dari daily activity yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, begitu merasa bahagia menjadi seorang hamba dari Tuhannya dengan mendeskripsikan hal-hal yang sederhana. Misalnya Nabi Ibrahim mengatakan alladzi yut'imuni wa yasqin. Allah lah yang mengajari, yang memberikan saya makan dan memberikan saya minum. Bukankah itu sesuatu yang sifatnya sangat harian? Dan Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang Allah gelari sebagai kekasih Allah. Artinya orang yang dekat sekali dengan Allah itu mengenali Allah tidak hanya pada hal-hal yang kemudian sifatnya extraordinary. Justru dari keseharian itulah seseorang akan terlihat benar-benar mengenali Allah atau tidak. Sesederhana dia bisa memahami bahwa dia bisa makan, makanan itu sampai kepada mulutnya, dicerna dengan baik, itu pun juga karena Allah. So, satu kata kunci terakhir yang menutup seluruh rangkaian ori pada akhirnya membawa kita pulang kembali, teman-teman. Tidak pernah ada jalan pulang yang lebih abadi. Tidak ada jalan pulang yang menyelamatkan seluruh kehidupan kita, termasuk urusan ketangguhan hati, ketangguhan jiwa, ya, hidup yang bahagia, ya, hidup yang selamat dari banyak overthinking, hidup yang sepi dari rasa sayang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan itu selain kita kembali kepada Allah sejak kita masih hidup di atas muka bumi. Berbahagialah mereka yang sudah kembali kepada Allah dengan mengenalinya, mengetahui apa yang Allah sukai, mengetahui apa yang Allah benci, mengetahui cara Allah mencintai hambanya, mengetahui cara Allah menyapa hambanya, mengetahui bagaimana sebenarnya kasih sayang Allah itu ada dalam setiap nafas hidup kita. Kemudian itu semua menjadi bagian dari cara kita mengenal Allah yang kemudian membuat kita mencintai Allah setulus hati yang kita miliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami menyembah ya Allah, dan padamu pula kami akan meminta bantuan agar kami mampu menjadi orang-orang yang senantiasa menyembahmu seutuh-utuhnya dedikasi. Tidaklah kami melakukan sesuatu melainkan itu karenamu, untukmu, hanya karena alasan gitu ya, yang kemudian didasarkan pada iman. Itulah yang akan membuat hidup selamat, tidak hanya di dunia, teman-teman. Teman-teman akan tersenyum dengan sangat lebar setelah kematian itu terjadi dan kita akan hidup lagi. Kita akan tersenyum lebar mendapati nyatanya jalan yang kita tempuh saat di dunia dengan kembali ke Allah itu adalah jalan yang paling sehat, imannya sehat, mentalnya sampai paling gemilang masa depannya. Masya Allah. Selamat kembali kepada Allah, teman-teman, saat kita masih di atas tanah. Pada saatnya kita kembali kepada Allah di bawah tanah sampai di kehidupan akhirat. Semoga Allah mengaruniakan selamat tidak hanya pada fisik kita, tapi Allah membahagiakan kita sampai surganya nanti. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Insya Allah, kalau Allah ada umur yang panjang dan Allah menghendaki kita bertemu Ramadan tahun depan. Semoga ini bukan menjadi Ramadan terakhir kali, tapi setidaknya kali ini kita menemukan Allah yang kemudian akan kita rawat itu sepanjang 11 bulan ke depan sampai bertemu dengan Ramadan lagi, bahkan sampai malaikat maut menjemput. Saling mendoakan, teman-teman. Mohon maaf untuk semua salah yang dilakukan oleh kami sebagai penyampai materi maupun dari tim secara teknis dalam pembuatan video atau kelas-kelas Zoom yang pernah dilalui bersama Ori.
itu semua kelemahan kami, tidaklah kami bermaksud menggurui, kami hanya ingin sekedar sharing dan diskusi bagaimana kemudian kita sama-sama membangun konstruksi yang sehat, pemikiran yang sehat terhadap kehidupan ini. Hadani Allah wa iyyakum, uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.